Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan berbagi dengan saudara semua satu tema pengajaran firman Tuhan yang pagi ini saya berikan judul Janji Tuhan. Mari langsung kita baca saja ayatnya ya. Kejadian pasal 15 di ayat yang ke-6. Kita mau bicara tentang janji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama membaca ayat ini ya. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6. 1, 2, dan 3. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sekali lagi kita pagi ini bicara tentang janji Tuhan. Ketika kita bicara tentang janji-janji Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita, persoalannya adalah kita mau percaya kepada janji Tuhan itu atau kita tidak percaya. Dalam kehidupan kita di dunia ini, saya mau bilang sama saudara, di hadapan kita, di depan kita di sepanjang tahun 2023 ini, tentu ada banyak peristiwa, saudara ya, ada banyak kejadian-kejadian yang kita bisa alami dalam hidup kita. Mungkin ada persoalan, ya kan? Mungkin ada tantangan, mungkin ada kesulitan-kesulitan, mungkin ada jalan-jalan buntu yang tertutup, ada penderitaan, ada segala macam pencobaan, ujian, tantangan hidup yang kita hadapi. Dan saya mau berkata kepada saudara, yang menjadi persoalan ketika kita menghadapi pencobaan, ujian, masalah dalam hidup kita adalah begini. Kita percaya janji Tuhan atau kita lebih percaya kepada situasi, kondisi, keadaan yang kita lihat. Itulah masalah kita, itulah penderitaan kita, jalan-jalan yang tertutup yang kita lihat. Kita ini lebih percaya condongnya kepada yang kita lihat masalah kita, atau kita percaya pada janji Tuhan. Tadi sebelum saya menyampaikan firman, ketika doa bagian terakhir, saya sempat membaca chatting di YouTube. Ada yang berkata gini, kalau nggak salah namanya Pak Iwan tadi. Aku percaya janjimu ajaib. Anakku kalau nggak salah akan masuk Taruna Akpol 2023. Pak Iwan, saya mau berkata, jadilah seperti imanmu, ya. Percaya pada janji Tuhan yang ajaib, ya. Bukan kebetulan saya percaya Anda pagi ini mendengar firman Allah. Saya mau tegaskan sekali lagi pada bagian awal. Ini sesuatu yang sangat mendasar menurut saya. Anda ini ketika menghadapi sebuah tantangan, ujian, persoalan, kesulitan, atau jalan yang tertutup di depan saudara, Anda lebih percaya kepada yang Anda lihat kesulitan itu, atau Anda lebih percaya kepada janji Tuhan yang ajaib, yang tidak pernah berubah, yang selalu saya katakan lebih mudah langit dan bumi hancur daripada janji firman yang ajaib itu gagal. Janji firman Allah tidak pernah gagal. Ayub sebelum dia dipulihkan 2 kali lipat ganda kehidupannya, Anda tahu Ayub berkata apa? Di Ayub pasal 42 di ayat yang kedua, aku tahu Tuhan, tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu perkataan Ayub. Tidak ada janji Tuhan yang ajaib itu gagal. Nah, mari kita lihat dalam cerita ayat ini. Saya mau ajukan sebuah pertanyaan dulu sama saudara. Bagaimana caranya kita orang percaya ini menerima janji Allah dalam kehidupan kita? Kita lihat dari ayat tadi, saudara ya. Saya coba mau sodorkan sama saudara bagaimana caranya kita ini bisa menerima menjadi kenyataan janji-janji Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita. Contoh yang pertama saya sodorkan dalam Kejadian pasal 15 ayat 6. Saya baca ulang atau kita baca ulang sekali lagi bisa ya. Kita baca ulang sekali lagi. Kejadian 15 ayat yang ke-6, 2 dan 3. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita sama-sama tahu Kejadian 15 ini kira-kira umur Abraham itu kurang lebih 100 tahun.
Umur 75 tahun dia menerima janji Tuhan bahwa dia akan menerima seorang anak. Istrinya mandul, 75 tahun pun sudah tua, saudara ya. Nah, Abraham rupanya di Kejadian pasal 15, Anda baca mulai ayat 1, 2, 3, 4. Kayaknya dia mulai bimbang sama janji Tuhan. Abraham mulai ragu akan janji Tuhan. Lalu Tuhan datang kepada Abraham. Abraham, keluar dari tendamu, dari kemahmu, lihat bintang di langit. Kalau kamu bisa menghitung jumlah bintang di langit, seperti itulah nanti jumlahnya keturunanmu. Saya ulang, saudara ya. Ketika Abraham mulai ragu, mulai bimbang sama janji Tuhan, bahwa dia akan memperoleh keturunan berdasarkan janji Tuhan, Tuhan datang kepada Abraham. Tuhan berkata begini, Abraham, lu jangan cuma lihat tenda saja. Jangan cuma lihat yang materi, yang jasmani saja. Sekarang keluar, lihat langit, hitung bintang di langit. Kalau kamu bisa menghitung jumlah bintang di langit, seperti itulah janji Tuhan. Nanti jumlahnya keturunanmu. Ayat 6 ini barusan kita baca. Berkata begini, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, kepada janji Tuhan. Maka dikatakan Tuhan memperhitungkan hal itu, dikatakan kepadanya sebagai kebenaran. Perhatikan kata percayalah, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Saya kasih stressing garis bawah merah kata percayalah. Ternyata kata percaya ini dalam teks perjanjian lama dalam bahasa Ibrani disalin dengan kata aman. Aman artinya adalah believe, artinya adalah percaya. Ternyata dalam bahasa Grikanya, bahasa Yunaninya, ataupun dalam bahasa Latinnya, itu disalin dengan kata amin. Nah, amin itu artinya adalah aku percaya. Saya ulang, saudara, perhatikan bagaimana caranya kita orang percaya ini menerima janji Tuhan menjadi nyata. Janji-janji Tuhan tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Ketika Tuhan berjanji kepada kita dalam firman Allah, seperti pagi ini, seperti kepada Abraham. Abraham berkata begini, aku percaya Tuhan. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, kalau kamu coba hitung bintang di langit, kalau kamu bisa menghitung jumlah bintang di langit, seperti itulah nanti jumlahnya, banyaknya keturunanmu. Abraham percaya. Abraham mengaminkan, amin Tuhan. Artinya begini, aku percaya kepada janjimu Tuhan. Sebab itu kalau kita baca dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 19, ayat ini perjanjian baru ya memang, tapi menjelaskan tentang kondisi keadaan Abraham yang sempat ragu, tapi kemudian dia kembali mempercayai kepada janji Tuhan daripada apa yang dia lihat. Kalau dia lihat tubuhnya sudah keriput, kalau dia lihat keadaan istrinya sudah mandul, dia pun sudah sangat tua. Atau saya baca saja dengan cepat ya. Roma pasal 4 ayat 18 dan ayat 19. Saya baca begini kata firman Allah. Ini penting ini ayat ini saudara ya. Sebab sekalipun, perhatikan, tidak ada dasar untuk berharap. Gak ada dasar untuk berharap Abraham ini. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Dia bisa berharap karena dia percaya akan janji Tuhan, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lihat ayat 19. Boleh kita sama-sama baca 19 saudara? 2 dan 3. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Abraham 100 tahun, Sarah diperkirakan umurnya adalah 90 tahun. Dan Sarah ini mandul. Selalu saya ajarkan sama saudara, kalau seorang istri, seorang perempuan mandul ya ismandul, mau diapain? Pakai cara medis yang paling canggih pun, misalnya sistem bayi tabung. Tapi kalau sel telurnya mandul, benihnya mandul mah nggak bisa.
Sarah mandul. Hanya mujizat Tuhan yang bisa membuat mandul bisa terbuka punya anak. Lihat saudara ya, dari ayat 19 itu menerangkan apa yang terjadi pada ayat 18. Sebetulnya bagi Abraham tidak ada dasar untuk dia bisa berharap. Dia sudah 100 tahun, kitab Ibrani katakan dia sudah mati pucuk, udah gak bisa bertugas sebagai laki-laki kepada istrinya. Dan Sarah pun sudah sangat keriput kulitnya, 90 tahun, sudah oma, sudah nenek, sudah mak dia. Dan dia mandul, gak ada dasar berharap untuk bisa punya keturunan. Tetapi Alkitab katakan terhadap janji Tuhan, Abraham tidak menjadi lemah. Dia justru melihat keadaan kulitnya yang keriput, melihat keadaan yang nyata yang dia lihat. Gak ada dasar untuk diharapkan, namun dia percaya dan berharap juga. Kenapa? Karena janji Tuhan dia percaya. Makanya saya mau berkata pagi ini, Anda ini lebih percaya kepada situasi kondisi yang Anda lihat? Gak mungkin Pak. Tingkat kemustahilannya terlalu tinggi masalah saya. Gak ada yang backup saya Pak. Gak ada yang support saya. Gak ada yang dukung, pemerintah tidak, keluarga tidak, aparat sekitar tidak, bahkan bos-bos tidak. Gak ada yang dukung saya Pak. Meskipun gak ada yang support saudara, ada satu pribadi, Tuhan yang kuasanya jauh lebih besar, itu selalu ada beserta berperang dan support kehidupan saudara. Anda lebih percaya kepada yang Anda lihat, atau Anda lebih percaya kepada supportnya janji Tuhan? Kalau kita melihat keadaan yang nyata, gak ada dasar berharap Pak, rasanya lemah kalau kita melihat keadaan yang nyata. Hari ini kuatkan, solidkan imanmu kepada janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kenapa Abraham di usia 100 tahun dan istrinya Sarah berumur 90 tahun, mereka mengalami kegenapan janji Tuhan? Saya katakan, tidak ada satupun janji Tuhan yang Tuhan gak sanggup memenuhi. Semua janji Tuhan dia sanggup memenuhinya. Salah satunya adalah Abraham mengalami penggenapan janji Tuhan. Kenapa? Dia tetap percaya kepada janji Tuhan. Tetap berharap, meskipun dia tahu gak ada dasar untuk berharap. Ini luar biasa loh. Ini betul-betul menceritakan keadaan kehidupan kita keseharian. Adakah di antara saudara masih di awal bulan Januari 2023, Anda sedang menghadapi situasi yang tingkat kemustahilannya tinggi? Aduh, gak ada dasar berharap Pak. Rasanya gak ada jalan keluar. Percayalah pada janji Tuhan pagi ini. Saya mau kasih contoh lagi sama saudara, bagaimana caranya kita menerima janji Tuhan. Contoh kedua, yang pertama contohnya Abraham. Dia mengalami, dipenuhi janji Tuhan. Contoh kedua adalah bangsa Israel. Dalam Mazmur 126, ini terjadi perkiraan saya pada zamannya Esra, saudara ya. Esra seorang penulis kitab itu, yang memimpin bangsa Israel dibebaskan keluar dari tanah Mesir. Ini di masa itu, masa-masa di mana Israel mengalami kelepasan ketika mereka diperbudak di tanah pembuangan 70 tahun di tanah Babel. Allah bebaskan mereka. Mereka pun seperti mimpi begitu ketika dibebaskan. Mereka bersuka cita, tertawa secara natural. Ketika mengalami kemerdekaan, mengalami kemenangan, kelepasan dari Tuhan. Seperti orang yang bermimpi, antara percaya gak percaya janji Tuhan digenapi. Karena mereka sudah gak ada daya, gak ada kekuatan mengalami kemenangan. Tapi Tuhan kasih kemenangan. Kenapa? Janjinya dalam Yeremia pasal 29. Genap 70 tahun mereka akan dilepaskan oleh Tuhan. Kita baca ayatnya ya. Mazmur 126. Saya baca ayat 1, saudara ayat yang kedua. Ya, semuanya di rumah baca ayat yang kedua dengan yang di gereja ini. Lalu yang ketiga kita sama-sama baca. Mazmur 126 ayat 1 begini kata firman Allah. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan, perhatikan, memulihkan keadaan Sion. Kata memulihkan berarti sebelumnya keadaan bangsa Israel itu kacau balau, berantakan, terpuruk keadaannya. Makanya dipulihkan oleh Tuhan. Kata memulihkan, Tuhan memulihkan keadaan Sion. Berarti sebelumnya mereka lemah, tak berdaya, terpuruk. Dikatakan keadaan kita setelah dipulihkan seperti orang-orang yang bermimpi. Teruskan ayat yang kedua. Pada
waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ayat yang ketiga, mari sama-sama kita membaca 1, 2, dan 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Background pendahuluan saya udah kasih tahu pada saudara. Awalnya Israel di tanah Babel itu sudah lemah, tidak berdaya. Mereka kacau keadaannya, terpuruk keadaannya. Kalau hari itu mereka dipulihkan oleh Tuhan, itu karena janji Tuhan yang dipenuhi. Perhatikan dalam ayat ini. Di ayat yang ketiga, di ayat yang pertama dikatakan mereka itu seperti orang bermimpi, tertawa lepas secara natural ketika mengalami pemulihan. Sampai ketika mereka dibebaskan keluar dari tanah Babel, salah satunya dipimpin oleh Esra dan seterusnya. Alkitab katakan, orang-orang bangsa-bangsa dikatakan begini, berkat waktu itu, pada waktu itu, waktu mereka mengalami pemulihan, penggenapan janji Tuhan, berkatalah orang di antara bangsa, sampai bangsa-bangsa tetangga yang melihat pembebasan bangsa Israel, rasanya gak ada harapan dibebaskan, rasanya akan terus dijajah seumur hidup. Tapi hari itu mengalami kemenangan penggenapan janji Tuhan, sampai bangsa-bangsa tetangga berkata begini, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Bangsa lain, orang lain bisa melihat, ini perkara besar dari Tuhan. Tuhan yang telah melakukan perkara besar. Karena orang yang melihat tahu Israel umat Allah tidak berdaya. Orang yang tahu bisa melihat Israel sudah terpuruk, tidak punya daya, power, kekuatan lagi. Gak ada yang support mereka. Makanya mereka tahu ini perbuatan Allah yang besar. Allah yang support mereka. Allah yang memberikan jalan keluar kemenangan kepada mereka. Sampai orang lain mata yang melihat bisa memberikan kesaksian testimoni. Ini pasti perbuatan Allah. Bahkan diulang di ayat yang ketiga. Diulang kalimatnya sama. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Sekarang umat Allah yang mengakui bahwa ini perkara Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Sukacita kemenangan karena janji Tuhan digenapi. Itu karena Tuhan yang melakukan perkara besar. Pagi ini saya cuma mau berkata kepada saudara begini. Percayakah saudara kepada janji Tuhan yang ajaib? Atau Anda lebih percaya kepada situasi kondisi yang Anda lihat? Kalau Anda ingin bersukacita mengalami kegenapan janji Tuhan, saya mau dorong saudara, percaya kepada janji Tuhan. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Ada kadang-kala orang Kristen berkata begini, saya percaya Yesus itu Tuhan adalah juru selamat yang menyelamatkan saya. Tapi kalau bicara mujizat-mujizat itu nantilah. Saya gak kurang sih soal mujizat. Yang penting saya percaya Yesus juru selamat yang menyelamatkan saya. Saya tidak ingin Anda menjadi orang Kristen yang hanya sekedar percaya sama Yesus. Tapi Anda gak percaya pada kuasanya. Tapi Anda gak percaya bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar, kasih mujizat dalam hidup saudara. Ingat, mujizat masih terjadi sampai hari ini. Saya dan Anda harusnya bukan hanya percaya Dia sebagai juru selamat, tapi kita mesti percaya Dia Tuhan yang sanggup lakukan perkara yang besar dalam kehidupan pribadi setiap kita. Saudara, kalau Dia lakukan perkara besar, kadang-kadang ada orang bertanya-tanya, buat apa sih Tuhan Yesus, Tuhan kita melakukan perkara besar? Kan Dia sebagai Tuhan saja kan sudah cukup. Lalu untuk apa Dia membuktikan ketuhanannya dengan cara Dia melakukan perkara besar? Menurut saya nggak seperti itu. Kalau Tuhan Dia melakukan perbuatan mujizat kepada kita, kalau Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita, itu bukan dalam rangka untuk membuktikan kebesaran ketuhanannya, enggak. Justru karena Dia adalah Tuhan yang besar, maka segala yang diperbuat itu selalu perkara yang besar. Tuhan kita bukan Tuhan yang kecil. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, yang piansui, yang tidak bisa bikin apa-apa. Dia adalah Tuhan yang besar, maka Dia apapun yang Dia buat itu selalu perkara yang besar.
Masih percayakah saudara dalam hidup hari ini, Dia Tuhan yang sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara? Umat Israel saja yang rasanya gak ada harapan untuk mengalami perkara besar, kemenangan, ngalami kemenangan. Untung masih ada orang-orang yang percaya pada janji Tuhan. Ezra dan kawan-kawannya. Ezra menulis janji-janji Tuhan. Kitab itu ditulis ulang kembali. Diperkatakan kepada umat. Diperkatakan kepada umat yang mulai ragu. Hari ini, inilah satu-satunya cara untuk kita mengalami penggenapan janji Tuhan. Kita berkata gini, amin untuk setiap janjimu. Aku percaya. Amin, aman, aku percaya. Itu sama dengan terjadilah kepadaku Tuhan. Kalau kita berkata, amin Tuhan, aku percaya janjimu digenapi. Itu sama dengan kita berkata gini, terjadilah kepadaku sesuai dengan kehendakmu. Itu amin. Anda mau contoh lagi? Saya kasih contoh yang sangat terkenal, kisah tentang Yosua. Pasal 21, ayat 43. Saya senang sekali membaca ayat ini, saudara, sampai 45. Coba kita baca bergantian lagi boleh ya? Saya baca 43, ada 44, nanti 45-nya intinya kita akan baca bersama-sama. 43 saya baca dalam Yosua pasal 21. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. Perhatikan, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki, perhatikan, negeri itu dan menetap di sana. Apalagi 44 teruskan. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghalangi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Lihat 45, kita akan sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Lihat, janji Tuhan kepada Musa itu janji Tuhan sama kepada Yosua. Setiap tanah yang diinjak telapak kakimu aku berikan kepadamu, dan setiap suku bangsa yang berperang dengan engkau tidak ada yang bertahan gitu. Semuanya akan kamu bisa kalahkan. Dan pada waktu itu dikatakan aman negeri itu, bebas dari perang, tidak ada perang. Damai dikatakan 44 tadi, sampai di pelosok negeri nggak ada peperangan. Janji Tuhan digenapi. Bahkan dikatakan, dipertegas di ayat 45, dari segala yang baik. Ayat ini powerful, ayat ini luar biasa. Membangkitkan iman kalau kita baca ayat ini, dikatakan dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, yang juga dijanjikan kepada setiap kita pagi ini. Dikatakan tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Saudara perhatikan kata-kata statement yang saya tuliskan di bawahnya. Semua yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada setiap kita, perhatikan, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya akan terpenuhi. Saya ingin mengembalikan keraguan, kebimbangan saudara menjadi percaya. Kalau Tuhan berjanji kepada kita, katakan, aku percaya janjimu ajaib. Aku aminkan Tuhan. Maka Anda akan mengalami seperti generasi Yosua. Semua janji yang terbaik dari Tuhan tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya itu akan terpenuhi. Karena kita percaya. Ingat saudara ya, itu Paulus pernah katakan kepada jemaat di Korintus tentang yang namanya janji Tuhan. Kita bicara tentang janji Tuhan. Janji Tuhan yang diberikan kepada kita seperti apa? Paulus itu menerangkan. Makanya Alkitab katakan, tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya akan terpenuhi. Karena janji Tuhan itu seperti ini loh. 2 Korintus pasal yang ke-1. Kalau saudara perhatikan ayat 18, saya baca saja dengan cepat ayat ini ya. Dikatakan begini, demi Allah yang setia, perhatikan, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Perhatikan, karena Yesus Kristus, yaitu anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius. Perhatikanlah janji Tuhan Yesus, bukanlah ya dan tidak, bukan dua opsi. Janji Tuhan itu bukan dua opsi, ya dan tidak. Tetapi sebaliknya di dalam Dia, di dalam Yesus hanya ada ya.
Janji Tuhan itu bukan dua opsi ya dan tidak. Janji Tuhan itu hanya ya. Nanti saya terangkan sama saudara. Lihat ayat 20. Ayat 20 perhatikan. Sebab Kristus adalah ya. Dikatakan bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ayat ini atau Paulus mengajar kepada jemaat di Korintus dan diteruskan kepada kita pagi ini, bagaimana caranya kita menerima janji Tuhan. Ayat ini mengajar, setiap kali janji Tuhan datang kepada saudara, pewahyuan janji Allah, rema yang hidup janjinya datang kepada kita. Paulus katakan, kalau kita merespon janji berkata amin, itu artinya aku percaya janjimu terjadi kepadaku. Ketika kita berkata amin kepada janji Allah, aku percaya janjimu terjadi padaku. Alkitab katakan, itu memuliakan Allah. Jadi salah satu bentuk kita memuliakan Allah, bukan saja kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, bertepuk tangan, atau bersaksi kepada orang lain, saya ditolong Tuhan, saya terima kesembuhan, saya dipulihkan Tuhan. Itu memang memuliakan Allah. Tapi 2 Korintus 1 ayat 20 mengajarkan pada kita, salah satu bentuk memuliakan Allah itu begini. Ketika janji Tuhan datang kepada kita, lalu kita berkata, amin Tuhan, aku percaya kepada janjimu terjadi kepadaku. Itu salah satu bentuk kita sedang memuliakan Allah. Nah, sekarang saya mau terangkan salah satu kalimat di ayat 20. Perhatikan ayat ini. Ayat 20 dikatakan, sebab Kristus dikatakan adalah ya bagi semua janji Allah. Perhatikan, itulah sebabnya oleh Dia, oleh Yesus ya, kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Perhatikan, apa artinya Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Artinya begini, di dalam Yesus semua janji Allah pasti digenapi. Saya tambahkan lagi di PowerPoint ini, kalau Anda mau screenshot silakan, di foto silakan, ini bagus untuk kita saudara ya. Waktu kita dengar janji Tuhan dan kita merespon dengan berkata, amin Tuhan, aku percaya janjimu terjadi kepadaku. Atau aku aminkan janjimu terjadi kepada keluargaku, atau kepada pekerjaanku, atau kepada jalanku yang tertutup, atau kepada penyakitku jadi sembuh, atau kepada anak-anakku dan seterusnya. Ketika kita merespon aku percaya atau amin, ingat itu adalah iman. Ada nangkap ya maksud saya? Janji Tuhan kita berkata amin aku percaya, itu namanya iman. Dan saya mau katakan statement ini, setiap iman itu selalu menarik perhatian Tuhan. Ketika kita berkata aku percaya kepada janjimu terjadi kepadaku atau kepada keluargaku, itu iman. Dan iman kita karena percaya pada janji Tuhan itu selalu menarik perhatian Tuhan. Ada mau contoh? Saya dengan senang hati kasih contoh sama saudara. Contohnya adalah perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Saya baca langsung supaya bisa selesai. Ya. Matius 9, dalam versi Matius 9 ayat 21 sampai 22 saya baca ya. Karena katanya dalam hatinya, kata perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia datang dengan iman kepada Yesus. Asal ku jamah saja jubahnya, itu iman. Aku akan sembuh. Aku percaya aku akan sembuh. Aku aminkan terjadi padaku akan sembuh. Ini iman loh. Dan selalu Tuhan itu ketika dia melakukan mujizat, selalu dia tunjukkan rahasia kenapa mujizat terjadi. Saya ulang. Setiap kali Tuhan kasih berkat kepada umatnya, setiap kali Tuhan menyatakan mujizatnya, selalu Tuhan bukakan rahasia kenapa mujizat terjadi. Di ayat ini pun dibukakan rahasianya. Kenapa mujizat terjadi pada perempuan yang 12 tahun pendarahan. Karena apa? Karena imannya. Saya baca saja ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia. Serta berkata, berpaling dan memandang. Tidak jalan terus. Kenapa? Ada seorang pendarahan 12 tahun. Itu datang dengan percaya dengan iman. Iman percaya kita. Mengaminkan janji Tuhan itu selalu menarik perhatian Tuhan. Tuhan berpaling memandang dia, fokus memperhatikan perempuan di pendarahan. Ada beribuan banyak orang, tapi Tuhan memandang kepada perempuan ini.
menarik perhatian Tuhan. Dan Tuhan katakan begini, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Lihat kalimat ini rahasia dibuka sama Tuhan. Kenapa ngalami mujizat? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Apa yang membuat perempuan ini selamat? Ya dia diselamatkan, tapi dari sakitnya pun dia disembuhkan, diselamatkan. Rahasianya dibuka sama ayat ini oleh Tuhan Yesus. Karena imanmu yang telah menyelamatkan kau. Di sepanjang Alkitab perjanjian baru tentang mujizat Yesus. Kepada orang buta yang bernama Bartimius dan seterusnya ada banyak cerita, kepanjangan. Yesus banyak berkata, jadilah kepadamu seperti imanmu. Imanmu yang telah menyelamatkan kau. Imanmu yang menyembuhkan engkau. Kepada kita, kepada Anda semua yang di rumah, saya juga berkata, imanmu yang menyembuhkan. Imanmu yang membuat kau diberkati. Imanmu yang membuat kau menerima jalan keluar. Imanmu yang membuat kau dipulihkan oleh Tuhan. Imanmu, saya tegaskan. Imanmu itu adalah begini. Karena iman itu menarik perhatian Tuhan. Ketika janji datang, mengangkat tangan kita berkata, amin Tuhan, aku percaya pada janjimu terjadi kepadaku di tahun 2023 ini. Tahun ini tahun yang dimahkotai kebaikan. Saya pribadi sebagai gembala saudara yang mengajar, memberi makan rohani kepada saudara tiap hari. Saya pribadi percaya tahun 2023 adalah tahun yang dimahkotai kebaikan oleh Tuhan. Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat yang terbaik buat kita. Meskipun dunia berkata gelap, meskipun dunia menafsirkan tahun yang sukar, tapi saya lebih percaya kepada janji Tuhan. Tahun ini tahun kebaikan buat setiap kita. Ingat baik-baik, setiap kita berkata, aku percaya janjimu Tuhan, itu menarik perjanjian Tuhan. Jadilah kepadamu seperti imanmu. Imanmu yang menyelamatkan kau, imanmu yang menyembuhkan engkau. Doa saya, jika Anda pagi ini datang dengan kebimbangan, keraguan, karena kau lebih percaya kepada yang kau lihat, hari ini berubah. Geser imanmu, bertumbuh iman saudara. Lebih percaya kepada janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Sekali Tuhan berjanji, Tuhan sanggup menggenapi dan memenuhi janjinya. Selamat untuk menikmati janji-janji Tuhan yang penuh kebaikan dalam hidup setiap kita.